Hari ini kita hanya memahami tanggung jawab kita itu adalah tanggung jawab yang sekunder yang nampak. Tanggung jawab memberi makan, tanggung jawab memberi minum, tanggung jawab memberi pakaian. Itu saja, bahkan sampai dalam pikiran kita berkeluarga kepada anak istri kita, yang ada pemikiran itu adalah pemikiran yang sekunder tersebut. Tanggung jawab bagaimana ada rumah, tanggung jawab bagaimana ada pakaiannya, tanggung jawab bagaimana makannya enak, tanggung jawab bagaimana sekolahnya tinggi, tanggung jawab bagaimana dapat pekerjaan. Tapi sangat sedikit di antara kita yang berpikir kita punya tanggung jawab agama kepada mereka semua. Padahal ini yang pokok, Pak. Ini yang pokok. Tanggung jawab agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pokok, Pak, itu tidak. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Jadi kita mau memahami, Pak, bahwa kita ini punya tanggung jawab agama. Penting ini, sangat sedikit di antara kita yang memahami bahwa kita ini punya tanggung jawab agama. Nanti ketika kita dikumpulkan di akhirat, orang-orang terdekat kita akan menuntut apa, Pak? Akan menuntut, bapakku, kau tidak belikan saya mobil, belikan saya rumah sampai kau mati. Mungkin pertanyaannya diterima oleh Allah. Tapi mungkin kita akan ditanya, dihisab tidak seberat bagaimana kita tidak mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Itu tidak terlalu membahayakan pertanyaan seperti itu, Pak. Kita mati, anak-anak kita belum ada rumah. Kita mati, anak-anak kita, Pak, belum ada kendaraan yang mewah. Tidak apa-apa itu. Allah bisa memaafkan kita dengan perkara-perkara dunia seperti itu. Tetapi ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita masih maksiat, mereka yang wanita membuka aurat, mereka yang laki-laki tidak sholat berjamaah, wanita juga tidak sholat berjamaah, mereka keluar dengan auratnya sehingga berdosa di mana-mana, maka ini yang bahaya dalam kehidupan kita. Ini penting, saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah taala, usaha dakwah tabligh yang kedua yang mau sampaikan kepada kita ini, bahwa kita ini punya tanggung jawab agama. Punya tanggung jawab agama. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kondisi sekarang. Karena kita ini sudah tidak merasa bertanggung jawab lagi kepada sesama manusia. Lihat makin berita. Sehingga apa? Kekacauan, kemaksiatan di mana-mana. Saya, Pak, biasa itu datang orang di kantor melapor, Pak, di sana itu banyak anak-anak kumpul-kumpul, banyak anak-anak yang kumpul-kumpul, sampai kami itu terganggu. Mereka minum-minum, main musik sampai tengah malam. Kalau mereka ditegur, nalawam maki. Dan mereka ini bukan orang-orang di sini katanya, bukan orang-orang kampung, orang-orang dari luar. Saya bilang sama mereka, loh, terus di mana semua laki-lakinya? Kenapa tidak berani diusir, tidak berani disuruh pulang? Takut, Pak. Kenapa takut? Karena mereka sudah banyak dan melawan. Saya kembalikan, Pak, itu dosa atas semua yang ada di situ. Ya tidak? Kenapa bisa, Pak, kita dosa? Dosa atas semua. Karena ketika mereka mulai kumpul, mereka mulai buat maksiat,
tidak ada orang di antara kita yang punya tanggung jawab, rasa kasihan kepada mereka untuk menegur mereka, menganggap mereka seperti anak kita sendiri, sehingga mereka bermaksiat, maksiatnya semakin besar, dan ketika maksiatnya semakin besar, kita sudah tidak bisa